Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah, apa kabar? Masya Allah, alhamdulillah, matur suwun sangat, jazakumullah khairan kasiran. Kami diundang di Sragen, masjidnya indah sekali. Terus yang menyenangkan, masjidnya lapang, tanpa ada sekat-sekat di antara kita. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Masjid ini diketuai oleh Bapak Kusnadi Ikhwani, gelarnya Prof, provokator. Ya, Masya Allah. Dan tentunya Bunda Heni Retnosari, matur suwun Bun. Terima kasih banyak ini. Ya, baik Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang Allah cintai, saya Aisyah. Salam kenal. Kemudian saya ingin memperkenalkan suami saya, tapi beliau tidak datang, jadi dari fotonya saja nggih. Salam dari suami saya. Ini suami saya namanya Dr. Priyanto Sismadi, asli Jatinom, Klaten. Kalau saya, bapak saya orang Bugis, Bu. Ibu saya orang Palembang. Ada orang Bugis nggak ya di Sragen ya? Oh ada, Masya Allah, ada juga ya. Baik, kami menikah 9 Februari tahun 1992. Jadi tahun ini alhamdulillah sudah 31 tahun bersama. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan putra putri kami, karena atas izin mereka juga kami bisa sampai di Sragen. Karena bapaknya orang Jawa, makanya nama anaknya ini bukan nama Bugis, nama Jawa ya. Yang pertama putra kami namanya Lanang. Kedua Priyo. Ketiga Kakung. Keempat Jaler. Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, sami nggih artinipun laki. Alhamdulillah Allah berikan kami yang bungsu perempuan, tapi ndak dikasih nama wedok. Dikasih nama ragil, mugi-mugi ragil tenanan. Anak saya tanya, Bu, ragil artinya apa? Saya bilang artinya bungsu. Terus kakak-kakaknya tanya, loh nanti kalau adik ragil punya adik lagi misalnya perempuan, ibu mau kasih nama siapa? Saya bilang tenang nak, ibu ada nama. Apa itu Bu? Namanya Mening. Apa itu Bu? Metu Maning. Seandainya ragil ada lagi. Alhamdulillah. Hari ini panitia mengamanahkan untuk membahas tentang emosi. Oh, emosi. Bu, nyun sewu, di luar terdengar suara saya? Terdengar ya? Insya Allah terdengar. Yang di belakang panggung, coba tak intip-intip dulu ya. Masya Allah, sakit kalau nggak diintip-intip. Mana dia? Wow, Masya Allah. Kedengaran Bu suaranya? Kedengaran ya? Iya, kalau enggak ya gimana gitu. Luar biasa ini tim Masjid Al-Falahnya, luar biasa canggih ya. Ini sampai kedengaran. Yang di sana Bu, terdengar? Hah? Alhamdulillah. Waduh, ini dari jauh kita dada-dada dulu ya. Iya, Masya Allah. Nek kalau konser ngomongnya gini, yang di sebelah sana. Kalau konser. Baik, nyun sewu Bapak Ibu, kalau kita dengar atau ada orang bilang
emosi. Itu yang dipikirkan langsung apa, Bu? Apa? Marah. Oh, langsung ya. Saya emosi. Oh, marah ya, Bu? Wah, tapi ternyata emosi itu bukan hanya marah. Ya, saya kesini bersama teman-teman, ada adik-adik saya, ada adik ipar, ada sahabat-sahabat saya, itu dengan sangat gembira. Ya, dan gembira itu juga salah satu jenis emosi yang positif. Ya, nah, Bu Aisyah, kalau kita bicara emosi, terus di tubuh kita ini sebelah mana emosi? Ya, nih Bu, mudah-mudahan kelihatan gambarnya. Nyun sewu yang nggak kelihatan gambar ya. Ini saya kasih lihat gambar otak manusia. Ya, otak di mana tempatnya, Bu? Coba pegang dulu kepalanya masing-masing. Coba disayang-sayang. Iya, ada otaknya, Bu. Ya Allah, alhamdulillah ingat punya otak ya. Kirain lupa. Jadi Allah Ta'ala ciptakan otak manusia itu, kalau pernah belajar biologi atau belajar anatomi, di antara kita banyak teman saya, jawat saya ini dokter-dokter, Masya Allah ya. Ada namanya otak besar. Pernah dengar, Bu, otak besar? Ada istilahnya otak kecil, pernah dengar? Ini otak manusia ya. Terus otak emosi sebelah mana, Bu Aisyah? Ternyata otak emosi itu ada di dalam ya. Mudah-mudahan yang bisa lihat gambarnya ini saya kasih lihat. Yang tidak bisa lihat gambarnya coba bayangin aja, di dalam otak ada otak emosi. Ini kita lihat ya. Nah, itu dia otak emosi itu yang warna putih bulat. Dia di dalam atau di tengah otak. Sebesar apa, Bu Aisyah? Sebesar kurang lebih kepalan tangan masing-masing. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Nah, ini kan segini otak emosi Bapak Ibu. Coba taruh, bayangin di kepala, Bu. Coba sekarang bandingkan dengan teman sebelahnya. Siapa lebih besar? Ada yang malu-malu takutnya lebih besar dia daripada temannya ya. Ibu ya, nggak usah malu yang kepalanya lebih besar. Tenang saja, otak emosi itu isinya sama kok. Kenapa tangan kita lebih besar? Itu hanya karena kolesterolnya beda. Ya, tapi kurang lebih sebesar ini. Pernah waktu kecil kalau ibu jengkel sama seseorang, terus ibu kasih gini tangannya, awas loh. Oh, itu sebenarnya mau bilang ini otak emosi saya di dalam, ya. Nah, ternyata bukan hanya manusia saja Allah ciptakan otak emosi. Binatang atau hewan yang golongan mamalia itu juga punya otak emosi. Maka sering disebut otak emosi manusia itu disebut otak hewan mamalia atau otak mamalia tuh. Ya. Kalau saya bilang mamalia, Ibu kebayangnya binatangnya apa, Bu? Hah? Kucing? Siapa di rumahnya ada kucing? Banyak ya? Wah. Pernah lihat kucing sedih? Pernah lihat kucing marah? Kucing takut? Pernah lihat kucing sombong? Kucing mamalia, salah satu jenis mamalia itu juga punya otak emosi. Sebesar apa? Sebesar kepalan tangan kucing. Coba Ibu perhatikan aja, kucing bisa mengepal nggak? Ya, nah ini. Nanti otak emosi di dalam itu bermacam-macam jenisnya. Ada yang negatif, ada yang positif. Ya. Nah, para ahli itu cek. Satu. Oh, lebih bagus ini ya?
Di luar terdengar? Atau dua-duanya? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, baik. Jadi, otak emosi kita, para ahli itu meneliti. Ternyata jenisnya macam-macam. Ya. Ada yang jenis sedih, ada jenis takut, ada jenis marah, ada yang jengkel, kesel, dan sebagainya. Bahkan juga yang positif, jenis semangat, jenis damai, jenis senang, ya, jenis bersyukur. Banyak sekali. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang apakah kita bisa menghilangkan sedih atau sama sekali tidak pernah sedih? Itu tidak mungkin, karena jenis-jenis emosi ini juga karunia anugerah dari Allah Ta'ala agar manusia hidupnya tidak rata saja. Ya Bu, sesekali ibu pernah marah, pernah Bu? Seringnya sama siapa? Sama suami apa sama anak? Apa Bu? Pak, maaf Pak, kedengaran lebih banyak pada suami. Pernah ya? Pernah. Pernah kesel? Pernah jengkel? Pernah juga sedih? Kalau sedih terhadap suami apa? Kalau ditinggal suami? Apalagi sedihnya karena sama suami? Kenapa Bu nggak dikasih gaji? Masya Allah. Baik ya. Jadi emosi itu tidak pernah hilang, selalu ada di otak. Yang Allah mau adalah apabila sedang emosinya turun, lagi sedih, kesel, jengkel, marah, cepat-cepat naik. Ya, kemana? Ke emosi yang positif. Jadi kurang lebih tuh emosi kayak tangga gini Bu. Kayak tangga. Makanya ada istilah tangga emosi. Ya. Semakin tinggi emosi itu semakin baik. Dia kategori yang baik. Kalau ini istilah emosi dimasukkan di istilah di ad-dinul Islam, yaitu hawa nafs, maka terbagi 3. Lawamah, amarah, dan mutmainnah. Ya. Nafsu juga enggak semuanya negatif, ada yang positif, yaitu mutmainnah. Ya. Ini enggak bisa hilang, ada di otak kita. Yang Allah mau apabila sedang turun emosinya, cepat-cepat naik ke atas. Supaya enggak kelamaan marah, enggak kelamaan takut, enggak kelamaan sedih. Ya. Bapak Ibu pernah dengar ada istilah keimanan seseorang naik turun? Pernah dengar? Ini karena keimanan seseorang juga dipengaruhi oleh tangga emosi. Ya. Kenapa sih kalau turun ke bawah nggak boleh lama-lama? Rupanya kalau kelamaan kita marah, kelamaan kita takut, kelamaan kita khawatir, kita lupa Allah Maha segalanya. Ya. Itulah makanya kita harus cepat-cepat naik tangga emosinya. Kalau anak sekarang bilangnya move on. Pernah dengar Bu? Move on. Ayo dong ya, move on supaya naik ke atas ya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk naik ke atas? Nah, ini nanti yang berbagai macam. Cara paling gampang, cara paling umum, dan semua manusia, bangsa manapun, agama apapun bisa, untuk bisa naik tangga ke atas emosi, caranya adalah tarik nafas dalam. Tarik nafas kayak gini kurang lebih gambarnya. Ini cara umum. Semua umur bisa, semua negara bisa, semua agama bisa. Tarik nafas dalam, tarik lewat hidung, keluar lewat mulut.
Coba kita coba Bu, ayo tarik nafas panjang dari hidung dan buang lewat mulut. Pelan-pelan ya Bu. Pelan-pelan supaya cantik. Kalau kenceng-kenceng, itu seram. Ya, nah ini cara paling gampang ya. Ini cara paling gampang. Ada lagi kata para ahli, kalau mau lebih keluar cepat kekesalan kita, kekecewaan kita, kemarahan kita keluar, bukan hilang, keluar dari badan kita. Kata para ahli energi, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, buangnya ke kiri. Oke? Ayo, tarik nafas panjang. Buang lewat mulut ke kiri, buang ke kiri Bu. Maaf yang duduk sebelah kiri ya. Itu caranya katanya. Ada yang tanya, berapa kali tarik nafas Bu Aisyah? Tergantung. Ibu marahnya sama siapa? Ibu keselnya sama siapa? Saya kalau kesel sama anak 3 kali tarik nafas itu sudah lapang, sudah move on. Tapi kalau sama suami 9 kali. Ada yang sama Bu? Ibu tidak sendiri. Kenapa Bu Aisyah kok sama anak lebih cepat dengan tarik nafas 3 kali sudah lebih lapang, sama suami 9 kali? Kenapa kira-kira Bu? Ya karena anak dari rahim ibu kan? Ibu merasa dia dari rahim saya, jadi ibu merasa saya atau anak saya milik saya. Kalau suami dari rahim ibunya. Jadi itu posisinya ibu mertua. Siapa masih punya ibu mertua? Coba saya mau lihat. Allahu Akbar. Bu, yang masih punya ibu mertua mesti kudu disayang-sayang. Itu jimat Bu. Walaupun ibu nggak cocok, tapi ibu harus sayang sama ibu mertua. Siapa punya anak laki-laki? Nah, nanti kan jadi ibu mertua juga kan? Ibu mau disayang mantu, maka sayang dulu ibu mertua. Itu otomatis insya Allah nanti mantu perempuan ibu kan sayang sama ibu sebagai ibu mertua. Ya, dan ibu harus juga nanti kalau jadi mertua harus rajin taklim, harus rajin belajar bagaimana menjadi ibu mertua yang bijaksana. Ya Bu? Iya, kenapa? Karena banyak manfaatnya kalau ibu mertuanya bijaksana ya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Buang ke kiri Bu. Bagus lagi ya. Waktu dikeluarkan membayangkan kayak ada tulisan keluar. Kenapa begitu Bu Aisyah? Ini karena kerja otak. Otak ini terbagi 2 Bu. Ada otak bagian kiri, ada otak kanan. Otak kiri itu biasanya salah satu kerjanya adalah kata-kata. Ya. Yang kanan salah satu kerjanya adalah membayangkan seolah-olah. Ya. Jadi kalau mau nih kekesalan, kecapean, marah, sedih dan sebagainya cepat keluar energinya dari badan kita, kita waktu keluarkan sambil membayangkan. Boleh membayangkan ada asap hitam dari mulut ibu, boleh. Atau ada tulisan, ya. Misalnya ibu marah, ada tulisan dari mulut, tulisannya marah. Ibu kalau bayanginnya bentuk tulisan, harus semua hurufnya keluar. Jangan ada satu ketinggalan di leher, nyangkut, ya, marah. Terus bayangkan buangnya ke tanah, ya. Ini sudah diteliti
Bagaimana kalau kita membayangkan sampai keluar itu tulisan, maka ibu lebih cepat lapang dan naik tangga ke mutmainahnya lebih cepat. Ya, itu cara umum. Ya. Tapi dalam Islam Allah ingatkan untuk senantiasa ingat pada Allah, maka cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Bedanya tarik nafas dengan istighfar apa Bu Aisyah? Kalau tarik nafas itu tarik oksigen dulu baru keluar karbon dioksidanya. Ya. Kalau istighfar justru keluar dulu karbon dioksidanya, baru nanti hidung akan tarik oksigen secara otomatis. Coba ya, perhatikan ibu ya, ibu istighfar, ya, bapak ibu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini keluar ya. Nah ibu tenang, hidungnya langsung tarik oksigen enggak? Lagi ulang ya. Astaghfirullahaladzim. Ya, hidungnya langsung tarik oksigen. Nah, rupanya kalau kita habis istighfar atau habis melafazkan zikrullah yang lainnya, ya, kalimat-kalimat ya thayyibah lainnya, itu karbon dioksida keluar dulu, baru oksigen masuk. Rupanya lebih banyak oksigen yang masuk. Kalau tarik nafas nih, tarik nafas baru buang itu kurang lebih 3 liter. Tapi kalau habis istighfar, astagfirullahaladzim, itu 5 liter Bu. Makanya lebih lapang habis istighfar atau istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah itu, la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi kalau ibu habis istighfar lagi kesel, ibu istighfar harus dengan tenang supaya oksigennya ditarik. Oke? Iya. Sama satu lagi, bisa nggak Bu? Kalau istighfar muka yang cantik bisa? Astagfirullahaladzim. Yang cantik Bu, yang cantik. Karena ibu-ibu kadang istighfarnya ya Allah, matanya mau keluar. Astagfirullahaladzim. Tuh bola mata mau gelinding Bu. Anak-anak suka sedih. Dan hati-hati anak-anak trauma, ya. Saya ada cerita, ada teman anak saya, ya. Setiap dengar orang istighfar, dia selalu ingat muka ibunya. Jadi ada temennya, astagfirullahaladzim, terus dia bilang, kamu jangan istighfar. Kata temennya lagi, kenapa? Istighfar itu kan bagus. Aku kalau dengar istighfar, ingat muka ibuku. Selalu marah pada saat istighfar, ya. Nah ini bahaya nanti. Coba istighfar cantik coba. Astagfirullahaladzim. Tuh Masya Allah. Coba panggil Allah yang cantik. Ya Allah. Tuh bisa. Nggak tahu kalau di rumah nggak? Iya, bayangkan Bu, kita sering nih, terutama ibu-ibu ya Pak, kita sering panggil Allah tapi matanya melotot, ya. Ya Allah. Maka untuk itu coba selalu latihan panggil Allah, ya, atau zikrullah lainnya dengan wajah yang cantik. Apalagi kalau lagi marahin anak belajar. Ya Allah nak,
Ayo dong. Bu, kenapa harus cantik coba? Ibu tanpa tahu ya, ini saya kasih buka, Bapak nyun sewu nggih. Saya buka rahasia Bapak boleh nggih? Ya, bapak-bapak ini banyak yang nggak bisa mengungkapkan rahasianya. Saya yang suka buka-buka rahasia bapak-bapak. Ya, Bu, siapa yang suaminya kalau di rumah dateng cuman duduk di kursi, kalau nggak nonton TV pegang gadget, ada? Rata-rata begitu. Tapi jangan salah, bapak-bapak yang jadi suami itu kalau sudah duduk walaupun nonton TV atau pegang gadget, ya, itu dia sering diam-diam mencuri-curi pandang lihat istrinya. Bapak-bapak ini nggak mau buka rahasia, tak buka nggih Pak. Termasuk suami saya pegang gadget. Ya, saya pernah lihat dia perhatikan saya di dapur atau perhatikan saya dampingi anak belajar. Oh. Kalau istri dampingi anak belajar dengan wajah cantik, dia juga ikut gembira. Dalam hatinya bapak-bapak, alhamdulillah punya istri yang menjadi ibu, ya, selalu gembira mendampingi anak, ikut bahagia mereka, Bu, dan gak takut punya istri kayak gitu, ya. Makanya bapak-bapak seringnya dia ngangguk-ngangguk, walaupun matanya tetap di gadget. Tapi pas dia tengok istrinya lagi dampingi anaknya, istrinya mau melotot terus, keluar matanya, cepetan, Bunda mau masak, cepetan. Itu bapak-bapak langsung geleng-geleng kepala. Astagfirullahaladzim. Saya baru tahu tentang itu ya tahun 2006 karena ada penelitian oleh Dr. Luan Brizendin ya di University California Los Angeles. Apa dia teliti? Laki-laki itu suka curi-curi pandang mau lihat kegiatan istrinya. Baru tahu 2006. Padahal nikahnya 92 karena saya nggak tahu, saya pikir dia kalau sudah nonton TV pasti nggak peduli sama kita. Ya, tapi ternyata peduli. Tahun 2006 baru tahu. Maka sejak 2006 kalau lagi nyuci piring sambil senyum. Sambil ngintip-ngintip, saya duluan ngintip-ngintip suami yang lagi nonton TV. Ternyata dia juga ya lihat saya, alhamdulillah, gitu Bu. Tapi kenapa Bu Aisyah? Laki-laki senengnya lihat benda, karena memang laki-laki otak kanannya, coba pegang otak kanannya Bu. Nah, itu lebih dominan. Salah satu kerja otak kanan adalah melihat benda. Laki-laki nggak kuat lihat wajah. Laki-laki nggak kuat lihat wajah, Pak. Kenapa Bu Aisyah? Karena memang otaknya disetting oleh Allah seperti itu. Dan ya ini coba ya, kalau wanita bicara seneng lihat wajah dan kontak mata. Laki-laki kurang menyukai kontak mata dan kurang menyukai lihat wajah lama-lama. Kenapa Bu Aisyah? Selain memang otak kanannya dominan, matanya laki-laki yang putih-putih mata itu Bu, ya tahu Ibu putih-putih mata tuh? Ternyata perempuan lebih lebar putih-putih matanya. Nanti Ibu sampai di rumah bercermin sama suami ya, mana lebih lebar putih-putih matanya, Ibu atau Bapak? Ya, hati-hati kebalik. Jadi putih mata itu namanya sklera mata, pada wanita lebih lebar dibanding pria. Makanya wanita seneng atau sanggup menatap wajah dan kontak mata lebih lama dibanding laki-laki. Paham ya Bu? Jadi seandainya Ibu bicara sama suami, ya, suami cuma lihat muka Ibu sebentar
habis itu dia lihat televisi lagi atau lihat gadget lagi, ibu nggak usah baper, nggak usah kesel, nggak usah marah. Karena memang laki-laki hanya sanggup ditatap wajahnya, lihat-lihatan itu nggak lebih 5 detik. Jadi ibu ngomong sama suami ya, tanpa terasa cuman 5 detik tuh bapak ngeliatin ibu. Kalau ibu liatin terus matanya, 1, 2, 3, 4, 5, habis itu dia lihat tembok lagi, dia lihat TV lagi. Ya, pernah begitu ibu? Kalau nggak ngerti sakit hati bu, sakit hati. Termasuk saya waktu itu. Tapi setelah tahu bahwa memang laki-laki tidak suka lihat wajah lama-lama, lebih senang lihat benda, maka saya mengerti, oh kayak gitu toh, pantesan. Oh, ya, saya sekarang kalau bicara sama suami, kalau dulu saya janjangin mukanya gitu. Ayah, tahu nggak uang sekolah sekarang naik? Oh, itu suami saya langsung tunduk, dia lihat saya. Sekarang supaya kalau saya ngomong, suami malah lihat wajah saya jangan lihat wajah suami. Jadi ceritanya kalau mau ngomong, mata kita tunduk langsung ke meja makan. Ayah, ini belum sampai 5 detik langsung tunduk kiri. Jadi gini ayah. Dan itu perempuan kalau begitu gayanya Masya Allah cantik banget. Asal ibu kalau pakai gaya kayak gini yang lagi cantik ya. Jangan yang lagi rambutnya aut-autan, lehernya penuh salon pas, dasternya robek-robek. Suami pas lihat, aduh, langsung tarik nafas ke kiri dia. Paham nggak bu? Saya dulu pernah bertengkar sama suami. Gara-gara apa? Pada saat pagi hari saya mau keluar rumah, mau taklim. Suami duduk lagi main laptop ini, kerja dia, working from home ya. Biasa perempuan pak, kalau mau keluar pasti tanya suaminya, ayah, aku udah rapih belum? Suami saya begini gayanya nih pak, udah. Lihat istrinya cuman 1 detik, habis itu lihat ya laptop lagi. Terus saya lagi tanya, ayah udah cantik belum aku? Dia begini aja, iya cantik. Pak, perempuan kalau bapak kasih kayak gitu kesel, apalagi kalau nggak tahu ilmunya ya. Barulah tahun 2006 saya tahu rupanya laki-laki nggak suka lihat wajah kelamaan atau diliatin mukanya gitu kelamaan. Supaya suami saya lihat saya, maka sekarang era gadget. Kalau mau pamit, mau tanya cantik atau rapi, foto selfie kirim ke gadgetnya. Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget dibanding lihat langsung. Buktinya apa bu? Saya sering temui suami saya, foto yang saya kirim ke HP-nya dia zoom. Yo, Masya Allah. Nek, ibu mau tanya apa enggak? Mending kayak saya gitu toh bu. Foto kirim ke gadget suami, assalamualaikum. Sudah rapi belum aku Abi? Tapi laki-laki cuman jawab oka. Atau tangannya begini. Kenapa Bu Aisyah laki-laki kok ngomongnya sedikit? Ya Allah. Karena juga otak bicara laki-laki ini menurut penelitian di sini nih, ada di London penelitiannya nih. Jadi saya ya bicara ini atas penelitian. Rupanya otak bicara untuk laki-laki Allah ciptakan cuman di otak sebelah kiri. Nih ada gambarnya nih. Tuh. Yang laki-laki sebelah kiri. Coba pegang dulu kepala otak kirinya Pak di belakang, bagian belakang Pak. Nah itu otak bicaranya Bapak di situ Pak. Ya,
Nah, perempuan Allah ciptakan otak bicaranya kiri belakang dan kanan belakang. Coba pegang Bu kepalanya Bu. Lebih banyak siapa? Perempuan. Otak bicara perempuan kiri dan kanan. Inilah yang mendasari perempuan senang bicara, perempuan banyak bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Betul Bu? Ini sunnatullah, takdir dari Allah. Ya. Makanya saya sejak tahun 2006 mensosialisasi bahwa laki-laki otak bicaranya cuma di kiri saja. Dihitung-hitung oleh ilmuwan, ternyata dalam satu hari bapak-bapak ngomong, dari kata, bunyi vokal, gerakan tubuh, komunikasinya kira-kira 7.000 saja. Ada bapak-bapak yang pendiam atau pemikir, atau orang bilang wataknya introvert, itu cuman 5.000. Ada juga laki-laki yang memang tipenya pembicara, orang bilang ekstrovert, itu bisa 9.000, tapi rata-rata 7.000. Coba masing-masing ibu cek suaminya yang mana? Yang 5.000, 7.000 apa yang 9.000 Bu? Hah? Ada yang 5.000? Ya Allah. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan Pak, nyun sewu, dihitung-hitung oleh para ahli, perharinya ternyata 20.000. Alhamdulillah. Berapa Bu? 20.000. Ada juga perempuan yang pendiam. Siapa yang pendiam Bu? Saya termasuk pendiam. Nggak percaya toh? Yang pendiam 16.000. 16.000. Yang aktif bicara bisa 24.000. Ibu yang mana? 16.000, 20.000 atau yang 24.000 yang mana Bu? 24, alhamdulillah. Dan menurut penelitian perempuan kalau dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi Bu ngomong, kalau kurang 16.000 termasuk gerakan. Ibu mungkin gak banyak ngomong, tapi banyak bebenah, nyuci-nyuci, kosek-kosek, itu juga 16.000. Ya, banyak bapak-bapak setelah saya kasih tahu ini apa komentar mereka? Pantesan, ya, ibu-ibu ini bawel. Saya bilang itu komplikasi Pak. Pantesan, ibu-ibu suka ngegosip. Saya bilang itu efek samping Pak, dari 20.000 kata. Inilah yang sering sekali jika ibu WA, laki-laki itu cuman jawabnya oka, ya kan Bu? Bapak juga nyuwun sewu, kalau istrinya WA panjang lebar biarin Pak, supaya malamnya bisa tidur nyenyak. Biarin keluarnya lewat kata itu, ya itu. Siapa yang sering suaminya baca WA istri, hanya baca doang, nggak dibales, padahal status online. Ada gitu Bu? Apa perasaannya Bu? Emosi kah? Emosi yang negatif. Tapi saya mau kasih tahu Bu, daripada ibu menderita emosi negatif terus, padahal bapak-bapak itu memang seringnya begitu. Seneng baca dulu semua, kalau nanti kata-katanya ada sisa baru jawab punya ibu. Ya, itu begitu memang, apalagi kalau malam hari. Karena kenapa malam hari? Ya, laki-laki kalau jawab WA kadang nggak jawab, senang baca aja. Atau kalau ibu ngobrol sama suami malam-malam, ibu pernah ngobrol sama malam-malam sama suami?
Ayah, Masya Allah tadi di Sragen, ya Allah banyaknya. Saya akan cerita begitu sama suami saya. Dan pasti suami saya malam nanti cuman jawab, ya Bu. Dulu saya baper gara-gara ini. Sekarang saya ngerti kenapa laki-laki malam cuman ngomong Kenapa? Karena 7.000 kata sudah habis sampai sore hari. Makanya ibu kalau dijawab gak usah baper Bu. Apalagi mikir sampai mau ganti suami. Percuma, akan begitu juga. Bu, guru laki-laki sama guru perempuan ya, pagi sampai sore sama. Pak guru bisa ngomong, Bu guru bisa ngomong. Tapi malam hari Pak guru sudah nggak ngomong, Bu guru masih ngomong. Karena kita yang 20.000 kata. Kenapa Allah kasih perempuan 20.000 kata atau otak bicaranya kiri kanan? Karena memang fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan ada pada perempuan, ada pada ibu. Makanya dikasih 20.000 kata. Ya, bisa dampingi anak belajar. Ya, terima ya Bu. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu Pak, kalau WA nggak panjang itu rasanya nggak puas ya Ibu. Semuanya ditulis ya Bu. Ketawa aja Ibu tulis kan? Hehe titik, hehe titik, hehe. WK kan gitu ya Bu. Emoticon nggak cukup 1, 5 Ibu kasih emoticon. Nah itu gaya perempuan ya. Nah ini harus paham nih ya. Terus apa lagi? Rupanya Pak perempuan kalau sedang curhat nih ya kita harus ngerti nih supaya tidak sering marah pada pasangan hidup. Perempuan itu kalau curhat hanya ingin didengarkan saja, betul Bu? Hanya ingin disimak ya. Tapi ibu juga harus tahu laki-laki yang menjadi suami bila dengar istrinya curhat itu nggak tega Bu. Dan karena laki-laki otaknya otak tanggung jawab, maka sering ya kalau ibu curhat sama suami, bapak selalu kasih solusi atau jalan keluar. Maksudnya apa Bu Aisyah? Contoh, ibu pernah curhat sama suami, ibu sakit kepala? Abi, ayah, aku sakit kepala. Pernah begitu? Apa jawab suami? Minum obat. Solusi bukan itu Bu. Jalan keluar bukan. Tapi Pak, ibu-ibu biasanya sakit kepalanya pagi hari. Baru ngomong sama bapak malam hari. Itu cuman ingin curhat doang. Karena paginya sudah minum obat, betul Bu? Makanya waktu kalau ayah aku sakit kepala, terus suami ya udah minum obat. Istri suka kesel dalam hatinya menggerutu, minum obat, obat apaan lagi, semua obat udah aku minum. Gitu ya Bu? Karena perempuan pada saat curhat sebetulnya hanya ingin didengarkan. Maka supaya suami nggak pusing-pusing cari jalan keluar, ibu kalau curhat ngomong dari awal. Ayah, Abi, Bapak Papa, aku cuman curhat doang, denger aja. Gitu Bu. Karena laki-laki kalau istrinya curhat itu sebagai wujud tanggung jawab, dia ingin carikan jalan keluar. Ya, tapi kita dikasih jalan keluar malah ngedumel. Ayah, aku kalau pagi udah capek banget nganter anak pagi-pagi, kata seorang istri yang sering antar anaknya. Terus kata suaminya, ya sudah kalau gitu kita cari supir. Jalan keluar kan itu? Jalan keluar bukan? Jalan keluar Bu.
Cuman istri waktu suaminya bilang, ayo kita cari supir, marah. Supir, mahal itu supir, mending uangnya buat aku. Kayak gitu Bu? Atau ada suami gitu, kita langganan Gojek. Istri marah lagi, Gojek, mending aku yang jadi Gojeknya. Kan gitu ya? Itu karena kita memang bukan minta solusi, bukan minta jalan keluar. Maka saya kalau mau curhat ngomong gitu sama suami, ayah denger aja. Yang penting aku ngomong gitu loh, ya supaya plong perasaannya. Ya kata suami saya. Jadi dia jawabnya cuma gitu. Itu saya sudah puas. Dan suami saya nggak pusing-pusing cari jalan keluar. Bahkan suami saya sekarang sudah pinter. Kalau saya curhat, pertengahan dia bilang gini, sebentar, stop. Ini mau pakai solusi atau tidak? Itu suami saya gitu Pak. Kayak nanya mau pakai bawang goreng apa tidak itu Pak. Supaya tidak debat kusir. Kalau enggak marah lagi, ya ini dia. Oke? Nah, apalagi Bu Aisyah yang membedakan? Karena memang gara-gara beda inilah kita sering bertengkar. Walaupun Allah ingatkan di dalam Al-Quran di Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, walaisa zakaru wal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Memang tidak sama, diteliti oleh para ahli di seluruh dunia, memang kita nggak sama Bu. Justru karena nggak sama itulah nanti insya Allah ditambah mesra, asal mau belajar lagi. Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Ya, paham ya Bu? Berapa tadi kalau laki-laki bicara per hari? Berapa Bu? 7.000 kata. Ini saya sudah sosialisasikan sejak 2006 dan sengaja saya ulang-ulang supaya ibu jangan baper lagi kalau dijawab oka. Setuju? Dulu kalau saya dijawab oka nih, dijawab oka, nesu, dijawab oka. Terus dalam pikiran saya ya mulai curiga. Tuh kan, dia sudah nggak sayang lagi sama aku. Dia cuma jawab oka. Tapi 2006 sampai sekarang insya Allah seterusnya saya dijawab oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suamiku. Anak saya lewat, kenapa Bu? Oka doang bapakmu jawab. Tapi kok ibu nggak marah? Udah tahu ilmunya. Jadi nggak perlu nesu, nggak perlu baper. Ya, paham ya? Soal oka tadi. Penting itu. Karena banyak berantemnya hanya gara-gara oka itu. Ya, ya. Apalagi Bu Aisyah? Berikutnya adalah mata. Maksudnya sudut mata. Perempuan itu, coba ibu lihat ke depan dulu semuanya. Lihat ke saya bisa, ibu-ibu aja. Ya, sekarang saya tanya, ibu masih bisa lihat temen yang duduk sebelah kanan? Masih bisa lihat temen yang duduk sebelah kiri? Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Laki-laki matanya lurus kayak terowongan. Tetapi laki-laki lihat ke depannya panjang. Kita perempuan nggak bisa. Saya hanya bisa sampai ibu yang kudung merah di sana tuh pakai masker. Sampai itu aja tuh mata saya. Ya Bu, mata saya cuma sampai situ. Tapi saya masih bisa ngelihat teman-teman ya panitia yang pakai baju kudung kunyit kelihatan. Saya masih bisa lihat bapak yang sebelah sini duduk sebelah sini. Itu perempuan. Ya. Laki-laki ngelihat ke depannya lebih panjang Bu, cuman kanan kirinya nggak kelihatan. Makanya disebut mata berburu. Mata hunter. Karena memang Allah minta laki-laki lah yang berburu nafkah. Laki-laki lah yang menjemput nafkah dengan mata yang seperti ini. Bu Aisyah, kan sekarang berburu nggak di hutan lagi. Ya kan, siapa yang masih berburu di hutan Bu? Pakai panah gitu, ya,
Kemarin di kampung suami saya itu ada lomba apa, jumparingan tuh. Wow, mantep, 400 orang yang ikut. Jago-jago. Ya, tapi jarak yang lebih panjangnya lagi itu laki-laki jagonya memang. Ya, nah ini. Sekarang berburunya di mana? Sekarang berburunya dari kantor ke kantor, dari gedung ke gedung. Ya Bu? Nah, bapak-bapak kalau sudah bawa motor, bawa mobil dengan mata yang panjang kayak terowongan dan hormon laki-laki yang namanya testosteron, itu jago banget Bu, lihat jauh tuh jago banget. Saya pernah pergi jalan sama suami dari jauh sudah lihat gedung yang tempat kita tuju. Apa dia bilang? Itu dia, gedungnya sudah kelihatan, kata suami. Saya yang nggak bisa lihat panjang, begini Bu, mana sih? Itu kata suami, mana sih gitu. Pernah Ibu kayak gitu? Ya, terus mulai tersinggung gara-gara apa? Suami bilang, masa gitu aja nggak lihat? Walah, itu dulu. Sekarang kalau suami, itu dia tuh tempatnya udah kelihatan. Mana sih? Itu. Mana sih? Masa gitu aja nggak lihat? Saya jawabnya apa? Aku perempuan banget. Karena perempuan memang nggak bisa lihat jauh. Paham? Ya? Untuk itu pernah nggak Ibu, suami waktu dia bawa mobil, di depannya macet, tiba-tiba dia ngebut ke depan, pernah Bu? Pernah? Kenapa? Karena laki-laki lihat di depan sana kosong, yang perempuan tidak lihat. Makanya kita sering kaget kalau suami bawa mobil atau ngebut, dan perempuan, apa yang omongan perempuan yang dikeluarin? Awas, 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 awas. Awas, 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 awas. Iya Pak, kayak gitu Pak. Awas, 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 awas. Bapak-bapak kalau Ibu bilang awas, 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 itu tambah kagok Bu. Oh, tuh betul kata Ibu. Iya, awas, awas, awas. Jadi Bu, kalau nanti suami bawa motor atau bawa mobil, serahkan pada ahlinya Bu. Dia lebih jago matanya daripada kita. Ya, kalau bisa Ibu stop ngomong awas-awas, Ibu diam, mingkem. Apalagi kalau anak muda yang bawa mobil, anak saya bawa mobil, terus saya kalau dia ngebut saya bilang awas, 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 dia marah. Ibu diam aja, aku kagok nih. Makanya saya sekarang kalau suami saya bawa mobil, anak saya bawa mobil, saya tahu ini dia bakal ngebut, saya tutup mata dan tutup mulut. Udah sampai belum? Kalau sudah sampai baru saya buka mata. Kalau enggak kita pasti awas, 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 awas. Otomatis tuh mulutnya tuh awas. Makanya harus mingkem. Supaya enggak keluar, awas, awas. Kenapa? Perempuan waktu ngebut suaminya dia takut ya matanya nyamber kiri ke kanan. Pas dia ngebut takut gitu matanya perempuan, soalnya ya lebar mata perempuan ini Bu. Ibu pernah nggak mata Ibu di kompor, ya, ada tikus lewat, Ibu lihat? Itu karena mata Ibu lebar. Atau sedang masak, ada orang datang, Ibu lihat. Siapa tuh? Ya, ini namanya mata penjaga sarang. Atau namanya nest keeper, itu perempuan. Karena memang Allah minta perempuan jago bekerja dalam ruangan atau dalam sarangnya sendiri, dalam rumahnya sendiri. Makanya Ibu walaupun lagi gendong anak, matanya ke depan, Ibu bisa lihat kanan kiri dari semua rumah. Itu memang perempuan. Ya, paham ya? Memang bertengkarnya kalau di luar rumah kita nggak lihat jauh, suami tegur kita. Tapi kebalikannya sekarang, bapak-bapak, kalau di rumah susah cari barang karena matanya lurus. Suami saya sering buka kulkas Bu. Telur mana telur? Telur di kulkas di mana Ibu taruh? Di samping, laki-laki nggak lihat karena matanya lurus.
Saya dari jauh, ada ya di kulkas, kata suami, nggak ada, nggak ada. Sering gitu? Akhirnya istrinya datang. Ini apa gitu kan? Kata suami saya, loh kok ada? Lah memang ada dari kemarin. Dan sering ibu-ibu ya suami cari, kunci mana kunci? Ya gitu. Matanya lurus padahal kuncinya di samping. Betul. Siapa punya anak laki? Pagi-pagi cari ikat pinggang pernah? Umi, ikat pinggang di mana? Dia carinya lurus padahal digantungnya di samping. Apa kata ibu? Ini, makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut, pernah gitu? Dan ternyata laki-laki tersinggung kalau ibu ngomong begitu. Cari pakai mata, karena laki-laki merasa saya sudah cari pakai mata. Cuman mereka nggak tahu kalau matanya lurus, apalagi istrinya tambah nggak tahu. Paham ya Bu? Boleh nggak kita bantu saja suami? Kunci mana kunci? Ini loh Abi, terus diam. Diam, mingkem. Supaya mulutnya nggak keluar cari pakai mata. Ya nggak Pak? Pernah digituin Pak? Sama istri Pak? Maafkan istri ya Pak. Mereka nggak tahu kalau bapak matanya lurus. Saya mulai 2006 itu kalau suami cari barang sudah saya bantu. Dan ini insya Allah menjadi ladang amal kita Bu. Ya, spidol mana spidol? Ini loh ayah. Terus dalam hati, ya Allah mata laki-laki banget, gak lihat. Makanya sering anak laki-laki kalau nyebrang itu sering ya, kalau nyebrang itu laki-laki sering terbang mbak, dia terbang. Anak laki-laki kalau nyebrang Bu sering keserempet. Oh mic-nya ganti lagi. Oh kayak penyanyi. 1, 2. Kedengeran juga ya? Alhamdulillah. Anak laki-laki, siapa punya anak laki-laki? Pernah lihat anak laki-laki nyebrang? Lurus gitu? Nggak lihat kanan kiri karena matanya lurus. Maka ajarkan anak laki kalau nyebrang betul-betul tengok kanan, tengok kiri. Gitu. Ajarin begitu. Kalau perempuan matanya lurus masih bisa lihat kanan kiri kan? Laki-laki nggak gitu Bu. Paham ya Bu ya? Karena ini penting sekali. Ini yang membuat ya kita nggak usah bertengkar sama suami gara-gara ini. Ya. Terus juga siapa pernah janjian ketemu suami? Saya pernah janjian ketemu suami. Ya, di luar rumah. Waktu itu di Masjid Nabawi Madinah. Suami bilang nanti habis sholat kamu tunggu di pintu 25. Ada tulisannya gitu pintu 25. Saya tunggu di situ. Lewat orang. Tiba-tiba suami saya datang dari sana, nyun sewu. Begini gayanya nih, lurus. Dia begini matanya. Dia nggak lihat istrinya di samping. Lewat aja, ayah. Lewat Pak, lewat. Karena matanya lurus, cari istrinya di depan, padahal di samping. Siapa pernah begini Bu? Pernah cari-carian begini? Saya di hotel, ya Allah ayah, masa segede gini kamu nggak lihat? Aku harus segede apa lagi kata suami. Sumpah saya nggak lihat. Sebelum tahu ilmu ini. Tapi setelah tahu ilmu ini, sekarang setiap janjian sama suami atau setiap janjian sama anak laki-laki, kita yang harus punya inisiatif. Kalau dia lewat jangan panggil gini, ayah, mas, percuma dia nggak lihat. Jadi gimana Bu Aisyah? Kalau dia jalan, kita hadang di depannya. Suami saya berkali-kali terkejut. Pas lagi jadi, astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Ngerti Bu? Siapa ibu yang pernah diajak jalan sama suami makan di rumah makan berdua saja? Ada? Saya kasih tahu rahasianya ya Bu. Ini udah gak rahasia lagi. Udah terbuka lebar.
Ibu kalau cuman jalan berdua sama suami, diajak makan di restoran atau di rumah makan, tolong ibu tidak duduk di samping. Percuma ibu cantik, bapak nggak lihat. Malah bapak lihat ibu yang di meja depan. Yang tempat lain. Maka ibu di depan. Supaya kalau bapak habis makan, kadang-kadang curi-curi pandang, dia langsung lihat ibu di depan, lihat istrinya. Dan kita tutupi ibu yang di belakang kita. Gitu caranya ya. Kecuali makan sama anak-anak, kita di samping, anak-anak di depan ya. Paham ini? Ini karena mata laki-laki dan perempuan. Apalagi Bu Aisyah? Ini ada lagi satu nih sebelum kita. Otak tengah, nih otak, nyun sewu. Otak tengah, yang nggak lihat gambar coba rasakan otak tengah. Ya. Otak tengah itu nyun sewu, ini pakai bahasa Latin karena ya kesepakatan internasionalnya itu. Kita sering sebutnya nyun sewu, corpus callosum. Dia di tengah, melengkung. Rupanya perempuan lebih tebal Bu, melengkung di tengah, 30%. Karena otak tengah perempuan lebih tebal, itulah maka perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Betul Bu? Ibu pernah nggak gendong anak kedua, masih masak, suapi anak pertama, kakinya ngepel, pantatnya tutup lemari, bisa? Itu Allah ciptakan otak perempuan kayak gitu. Siapa yang pernah bawa mobil, suapin anak di mobil? Pernah? Sambil bawa mobil, suapin anak di mobil, pasang alis bisa Bu? Itu perempuan banget ya. Laki-laki memang Allah ya memberikan corpus callosum tipis. Sehingga bapak-bapak atau laki-laki, anak laki umur berapa saja, kalau sudah mengerjakan sesuatu di depannya nih, nonton TV kah, buka HP, buka gadget, baca koran dan sebagainya kayak gini nih, kayak gitu, di atas 10 menit ya, laki-laki tidak mendengar apa yang perempuan katakan. Inilah makanya mengapa istri-istri kalau panggil suaminya saat sedang mengerjakan ini ya, berapa kali ibu panggil? Berapa kali Bu? Berkali-kali, betul Bu? Ayah, ya, atau Kang Mas, suaminya di depan situ. Mas, perempuan satu kali manggil suaminya nggak nengok, suaranya naik setengah oktav. Mas, yang kedua nggak nengok Pak, langsung 7 oktav. Mas, muka kita kan gitu, Mas. Awalnya kan gini, Mas. Kadang nggak nengok, Mas, nggak nengok lagi, Mas. Suami nengok gini kan? Makanya bapak-bapak nih sering tanya sama saya, kenapa istri-istri kalau manggil melotot katanya? Saya bilang itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, cuman bapak lagi konsentrasi. Pernah kayak gitu Bu? Mau rubah cara enggak? Supaya disayang suami sampai mati. Mau? Saya tanya dulu nih. Mau? Mau nggak manggil suami atau manggil anak laki-laki, terus waktu suami nengok atau anak laki nengok, ibu masih cantik? Mau? Betul ya? Ya, saya kasih tahu ya rahasianya. Supaya manggil suami yang sedang konsentrasi dan anak laki yang sedang konsentrasi pas dia nengok ibu masih cantik, maka tolong pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, Kang Mas, Kang Mas, halo. Laki-laki nengok panggilan ketiga atau keempat. Kalau kita pertahankan senyum sampai panggilan kelima, pas nengok ibu masih cantik. Itu rahasianya Bu. Oke? Ya, bisa Bu coba sekarang latihan. Ibu panggil suami apa? Abi,
Aba, Kang Mas, Bapak apa? Coba ya, bayangin pura-pura depannya itu ada suami yang nonton TV. Ibu panggil, pertahankan senyum. Coba Ibu, ayo 1, 2, 3, 4, 5. Bisa. Masya Allah. Bu, satu lagi, kalau suami lagi kerja sesuatu, contoh misalnya nih, lagi ngerjain atau bongkar mobil, bongkar motor. Suami saya sering gitu Pak, dia bongkar motor udah setengah jam, kan otaknya konsentrasi kan, ya. Terus kalau kita lewat di belakangnya, ngasih tahu sesuatu hanya sambil lalu, itu bisa laki-laki nggak denger Bu. Suami saya pernah lagi bongkar motor, saya lewat di belakangnya, ayah nanti malam jam 7 ada resepsi, siap ya. Saya 6:30 sudah siap. Kata suami, mau kemana? Mau pesta, kan ada pesta jam 7, kok kamu nggak kasih tahu aku? Katanya begitu. Saya, ya Allah, ya, zaman dulu, masih mau keluar matanya, ya Allah. Karena belum tahu ilmu dan selalu pengen keluar matanya. Ya, untung yang disebut Allah tapi jelek juga itu ngomongnya ya. Sekarang saya ngerti, oh dia nggak dengar sedang konsentrasi karena kita ngomongnya hanya sekelebatan, hanya sambil lalu. Maka ibu kalau mau kasih informasi pada suami atau anak laki yang sedang konsentrasi kayak gitu, ibu harus tepok dulu. Mas. Pas dia nengok, kenapa? Nah baru, nanti malam siap, ada undangan jam 7 malam, gitu. Jangan cuman sambil lalu. Berantemnya gara-gara begitu doang Bu. Sama satu lagi, laki-laki kalau pulang ke rumah, 10 menit pertama mukanya rata. Pernah Ibu? Perempuan karena sering dapat ajaran dari guru-guru kita ikut taklim, disuruhlah menjemput suami dengan senyum. Iya Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perempuan, istrinya. Abi. Dan laki-laki, karena hormon laki-laki yang namanya testosteron, mukanya baru datang kayak gini. Sama, mukanya rata, sama, karena hormon laki-laki membuat otot wajah laki-laki ya rata. Sementara istri, ibu, kalau suami datang, ibu senyum, ibu maunya apa suami ibu? Balas bisa, tapi tunggu 10 menit. Laki-laki 10 menit pertama mukanya rata. Walaupun dia senang lihat istrinya senyum. Ada penelitian, laki-laki senang lihat wanita tersenyum. Apakah itu istrinya, apakah itu ibunya, apakah itu anak perempuannya, apakah itu senyum istri orang lain? Pokoknya perempuan. Makanya ibu nggak usah berhenti senyumnya, walaupun mukanya rata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang. Suami duduk kan biasanya ya, ke mejanya kan, taruh barang-barang kan, tetap aja sih senyum. Ambilin minum. Karena memang laki-laki senang lihat istrinya senyum, jangan kalah dengan istri tetangga. Tapi kan nggak dibalas Bu Aisyah. Iya, bukan nggak mau balas, memang 10 menit pertama begini mukanya Bu. Loading nanti di menit ke-11 ya. Karena kalau nggak tahu ilmunya Pak Nyun Sewu, berantemnya nih gara-gara ini. Saya juga dulu begitu. Assalamualaikum. Saya udah senyum nih, 5 menit senyum nih Pak. Suami masih begini mukanya. Menit ke-6 saya waktu itu nih
Istri-istri mungkin ada yang sama, berpikir, tuh kan dia nggak suka pulang ke rumah ketemu aku. Karena sudah 6 menit senyum nggak dibalas. Menit ke-7 bagaimana ibu-ibu? Termasuk saya. 5 menit senyum nggak dibalas, menit ke-6 salah sangka, menit ke-7 senyumnya berubah jadi begini. Sebelah bibirnya. Begitu Pak. Saya orang Bugis, agak vokal. Apa saya bilang sama suami saya? Karena saya salah sangka, saya bilang kalau nggak suka pulang jangan pulang. Kata suami saya, salah apa lagi saya? Karena sebetulnya dia senang pulang, cuman mukanya rata. Itu laki-laki seluruh dunia kayak gitu. Mohon maaf Pak, kami perempuan selama ini karena hormon estrogen progesteron perempuan membuat muka perempuan tuh lentur. Makanya kita sangka laki-laki begitu. Perempuan Bu, jangankan 10 menit, 10 detik aja ngomong sama siapapun mukanya bisa 6 kali berubah. Itu ibu-ibu kan. Apa kabar Jeng? Baik. Tahu nggak? Iya apaan? Ayang bener? Ah masa? Itu para paham ya Bu? Tapi Bu, laki-laki seperti ini nih, begini laki-laki nih kayak gini, 10 menit pertama baru datang atau jemput ibu taklim. Suami saya pernah jemput di mobil, saya dari rumah sakit jemput. Saya seneng banget kalau suami jemput. Tapi pas di mobil mukanya rata kayak gini. Kadang berantemnya di sini Pak, hati-hati. Sekarang saya sudah paham, ya. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Anak sekarang bilangnya cool. Ibu masih ingat waktu suami ibu melamar ibu? Baru sampai 10 menit ibu suka ngintip-ngintip kan? Dari jendela, ya Allah cool banget. Ya Allah calon aku wibawa banget. Karena mukanya begini. Tapi kalau nggak belajar, kenapa tahunan begini? Paham ya Bu? Ngerti? Bisa terima suami ibu begini? Cuman 10 menit Bu. Atau ibu mau suami ibu pulang, kan ini cakep nih, Assalamualaikum. Ganteng Pak Bu. Setelah 10 menit baru ketawa. Atau ibu mau suaminya baru datang sudah Assalamualaikum. Mau begitu suaminya? Bunda, ayah kangen banget. Mau gitu suaminya? Bu, bagus, lebih bagus laki-laki mukanya wibawa. Assalamualaikum gitu. Ya, jemput ibu. Ya kan, di mobil, di motor dia nunggu, mukanya keren, cool, keren. Atau ibu mau pas sampai di mobil, ya, ibu buka mobil, suami begini, tara. Ibu mau suaminya mukanya gitu? Terima ya Bu. Inilah wajah laki-laki yang wibawa, Masya Allah. Demikian juga Pak, perempuan kayak gini nih Pak, ini cantiknya perempuan Pak, tolong Bapak terima. Perempuan kayak gini cantik Bu, mukanya berubah-berubah. Apaan sih Ayang? Sangat. Itu perempuan. Ibu mau punya teman perempuan mukanya rata? Jeng, apa kabar? Besok ada taklim. Mau mukanya kayak gitu Bu? Jeng, apa kabar Jeng? Besok ada taklim. Bapak mau istrinya gitu? Ayah dari mana? Kenapa baru pulang? Lehernya goyang-goyang. Anak-anak juga nggak mau punya ibu mukanya rata. Ya, jemput anak main di rumah temannya. Ayo pulang. Pulang sekarang.
Mau anak-anak kayak gitu. Makanya inilah cantiknya perempuan, mukanya berubah. Tapi jangan tuntut laki-laki kayak kita, malah aneh. Suami-suami itu pada saat sebelum sholat subuh mungkin ibadah intim sama istrinya, berhubungan intim sama istrinya. Mereka tuh bahagia semuanya, Bu. Cuman memang habis hubungan intim mukanya rata. Tapi sesungguhnya mereka bahagia. Paham ya, Bu? Karena banyak ibu-ibu yang merasa, ini toh dia seneng gak sih sama aku gitu. Padahal seneng, Bu, udah yakin aja seneng. Memang mukanya rata, makanya ibu langsung bilang, ya Allah laki-laki banget. Karena kalau nggak kayak gitu berantemnya gara-gara ini, ya Masya Allah. Kemudian apa lagi yang harus kita tahu sebagai ibu-ibu, karena mohon maaf Bapak, ini sekarang banyak ibu-ibu ya. Tadi perempuan otak tengahnya yang tebal, laki-laki nggak tebal. Makanya perempuan karena otak tengahnya tebal, otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Itu yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Tapi ada dampaknya juga Pak, nyon sewu ya Pak. Perempuan karena otaknya nyambung kanan kiri, apa dampaknya? Perempuan sering salah arah menunjuk. Mas, belok kanan Mas, tangannya nunjuk kiri. Siapa pernah begitu Bu? Siapa istrinya begitu Pak? Sudah jangan dimarahin, itu karena otak perempuan. Ini juga yang mendasari perempuan bawa mobil, bawa motor, seringnya sennya ke kanan, beloknya ke kiri, ini karena otak perempuan Pak. Pak Prof ketawa tuh. Pasti sering kejadian itu ya. Seringnya kayak gitu ya. 88% perempuan susah baca peta. Siapa begitu Bu? Itu bukan pikun, itu karena ibu perempuan banget. Ya. Utara selatan aja bingung. Perempuan kalau dikasih tahu ya, Malioboro di mana 100 meter ke utara, Barkui 5 meter ke selatan, suka pusing perempuan tuh. Perempuan lebih senang sebelah mananya Alfamart, nah gitu. Itu perempuan, paham nggak Bu? Iya, ini laki-laki karena otak tengahnya lebih tipis, otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Itulah makanya mereka langsung tahu ini kanan, ini kiri. Itu ya perbedaannya antara laki-laki dan perempuan ya. Terakhir yang harus banget diketahui adalah di dalam otak ada otak tengah segitiga. Kalau ibu-ibu sering dengar saya di media sosial cerita, apalagi waktu sama podcastnya Mas Helmi Yahya ya, ada namanya hipotalamus, itu segitiga di tengah otak. Rupanya laki-laki ukurannya lebih lebar, 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Itu laki-laki. Apa fungsi hipotalamus Bu Aisyah? Banyak fungsinya, tetapi hafalkan 4 saja. 1, pusat menjaga keamanan. Laki-laki secara fitrah memang otaknya Allah ciptakan lebih jago menjaga keamanan. Baik keamanan dirinya, keamanan istrinya, anaknya, keamanan rumah, keamanan ekonomi, itu jagonya laki-laki. Ya. Maka laki-laki yang menjadi suami Bu, nih dengar ya Bu nih ya, ini yang sering sekarang perempuan-perempuan sekarang meremehkan. Laki-laki selalu ingin dilihat oleh istrinya sebagai pahlawannya. Ibu sudah bisa belum lihat suami, kalau natap suami terus ibu dalam hati, ya Allah dia pahlawan aku. Bisa gitu nggak Bu? Coba mulai sekarang latihan di rumah ya. Kalau ibu lihat suami, ibu langsung bilang, inilah pahlawanku, inilah jagoanku yang menjaga keamananku. Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz, gitu Bu. Jadi binar-binar mata ibu tertangkap oleh suami. Masya Allah. Coba deh Bu,
Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini karena Allah ciptakan hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Untuk itu maka laki-laki selalu ingin jadi pahlawan di rumah. Bu, siapa yang di rumah buat suami gelasnya nggak dicampur sama orang lain? Sudah begitu? Khususan gelasnya itu salah satu kenapa laki-laki senang dibikin seperti itu. Piringnya khusus, betul Bu? Sendoknya khususan, kursinya khusus, tidak diduduki orang lain, itu maunya laki-laki. Ya, saya selalu melatih kalau ada kursi suami saya, kursi makan suami saya didudukin tamu, saya harus berani bilang, maaf itu kursi suami saya, Bapak pindah ya. Harus berani ngomong kayak gitu, jangan dibiar-biarin. Bahkan anak-anak duduk di kursi ayahnya, ibu harus berani bilang, nak pindah nak, itu kursi ayahmu. Nanti kamu kalau jadi ayah juga dapat kursi. Kalau anak laki gitu. Kucing saya saja duduk di kursi suami, saya gendong Pak, pindah ya, ini kursinya ayah gitu. Suatu ketika suami saya nggak tahu ada suami saya di belakang saya mempertahankan kursinya. Maaf ya Pak, duduk di sana, ini kursi suami saya, ada tamu begitu, suami saya ada di belakang saya nggak tahu. Pas saya nengok, suami saya bangga banget. Dalam hatinya, istriku, kursiku saja dia jaga. Apalagi harta yang lain. Walaupun mukanya rata kayak tadi. Ya, jadi muka suami saya tuh rata kayak tadi tuh. Waktu lihat saya mukanya begini. Ya, tapi saya tahu dia senang saya pertahankan kursinya. Tahu dari mana Bu Aisyah? Hidungnya kempas-kempis. Oh, dia senang gitu Bu. Paham ya? Iya. Untuk itu Ibu, karena suami selalu ingin jadi pahlawan dan jaga keamanan, maka suatu ketika ibu diantar suami untuk ke suatu tempat, kemudian nyasar. Ibu pernah begitu? Seringnya perempuan minta berhenti kan? Berhenti ya berhenti. Suami bilang, mau apa? Tapi dia tetap berhenti mobilnya, betul? Ibu buka jendela, kemudian maaf, ibu tanya sama orang lain atau maaf tukang parkir yang ada di situ. Saya sering begitu dulu. Saya tanya sama tukang parkir, Mas Jalan Dahlia lewat mana? Kata tukang parkir, lurus, bundaran belok kanan. Saya bilang sama suami, Mas lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Dalam hati saya udah tahu kok nyasar. Rupanya kalau ibu mau tanya sama orang lain tentang alamat karena ibu niatnya membantu, tolong minta izin dulu Bu. Karena kalau ibu langsung tanya sama orang lain apa itu lagi laki-laki, maka otak suami mengatakan, istriku lebih percaya laki-laki lain daripada aku. Itu yang terjadi pada otak laki-laki dan gak pernah kita tahu. Itu yang bikin dia tersinggung. Maka sekarang saya kalau mau tanya siapapun, tanya dulu suami, ya aku bantuin tanya ya. Kata suami, nggak usah. Oke, nggak usah. Jalan saja. Tarik nafas, buang ke kiri. Bu, saya kalau jalan berdua sama suami itu ya jendela mobil saya selalu berembun. Gara-gara sedikit astagfirullahaladzim. Ke kiri kan, ke kiri ya. Nah ini pada laki-laki. Apalagi ini pusat makan dan minum. Maka tolong perhatikan makan minum anak laki-laki dan suami. Ya, suami senang kalau sampai rumah meja makan ada makanan. Atau paling enggak pas dia duduk segera ambilkan minum. Kasih ya apa yang dia suka dia makan. Ini adalah nilai poin. Walaupun ibu nggak bisa masak, tapi ibu harus menghadirkan makanan itu. Ya, anak laki-laki juga begitu. Siapa punya anak laki-laki Bu? Pantang marahin anak laki atau ibu nasihati anak laki ya pantang anak laki-laki kalau ya ibu tegur dalam keadaan lapar. Ya,
Kalau ibu mau nasihati anak laki harus sambil makan. Oke? Iya. Nah, kalau enggak dia akan kesel sama ibu terus. Ya. Apalagi ini pusat tidur. Jangan heran kalau ibu lagi ngobrol sama suami di tempat tidur, ibu belum selesai ngobrol, bapak sudah tidur. Ada yang begitu? Itu ibu nggak boleh marah itu. Ya, dulu kalau belum ada ilmunya kita marah, sekarang karena sudah ada ilmunya, ibu nggak boleh marah. Bukan suami ya jengkel sama ibu, memang otaknya harus tidur. Paham ya Bu? Bisa paham ini? Iya, oke. Apalagi? Ya, karena pusat tidur maka tempat tidur harus rapi, Bu. Walaupun nggak mahal, bapak-bapak itu laki-laki senang kalau buka kamar, tempat tidur rapi, wangi, bersih. Termasuk ibu yang sebagai teman tidurnya. Wangi, bersih, glowing. Makanya sekarang harus sering skincare ibu-ibu, ya dok ya. Harus cantik kalau mau tidur Bu. Jangan pakai daster yang 2 minggu belum dicuci. Ya Allah. Rambutnya kalau perlu yang sudah mulai beruban di henna. Henna dibolehkan, henna warna coklat ibu. Supaya suami pas bangun tidur takutnya kaget melihat ibu di samping. Ya, supaya muka bibir ibu juga merah merekah. Saya suka pakai apa Bu? Suka pakai lipstik Arab Bu. Tahu lipstik Arab Bu? Lipstik Arab itu bikin bibir lembab dan agak memerah. Kenapa sih susah-susah Bu Aisyah tidur aja kok pakai lipstik segala? Karena maaf, fungsi satu lagi hipotalamus apa? Syahwat birahi, pusat syahwat birahi. Suami ibu memang tidur duluan, tengah malam beliau bangun, dibangunkan istrinya untuk apa? Ibadah suami istri, hubungan intim. Dan kalau kita menolak, inilah yang nanti akan jadi masalah besar. Boleh kita tolak kalau ada halangan syar'i, menstruasi kah, ya, atau sakit kah, masa nifas kah, ada kanker di leher rahim, itu baru bisa kita menolak. Tapi kalaupun ibu baru tidur, dicolek sama suami, harus lakukan apa yang diminta oleh suami. Karena memang pusat syahwat birahi 2,5 kali lebih lebar. Sampai sini sudah paham Bu? Baik. Sekarang 4 fungsi hipotalamus. 1 pusat apa tadi? Menjaga keamanan. 2 pusat makan, minum. 3 pusat tidur. 4 pusat syahwat birahi. Hafal itu ya Bu ya? Hafal, kudu hafal. Insya Allah kalau ibu hafal dan ibu ya kerjakan, amalkan, ibu selamat dunia akhirat. Ya, bapak-bapak juga harus mengerti pusat syahwat birahi istri kecil Pak. Makanya kalau ngajak ibu harus juga dengan penuh kelembutan, tidak boleh langsung cepat-cepat Pak. Karena laki-laki memang lebar, perempuan kecil sekali pusat syahwat birahinya. Makanya perempuan loadingnya lama. Ya, ini juga yang laki-laki harus pahami sehingga terjadi kesefahaman, terjadi pengertian sehingga nggak perlu harus cepat emosi negatif. Sampai sini bisa paham ya Bu? Iya, baik. Ini karena sudah diingatkan oleh panitia waktunya habis, maka saya serahkan kembali kepada Bu Dia selaku pembawa acara ya.